Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas adalah mari kita simak tentang penerima bantuan program Indonesia Pintar. Jadi yang pertama, kita buka browser, lalu ketik pip.kemdikbud.go.id. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Untuk mengecek apakah peserta didik termasuk dalam sasaran penerima PIP atau bukan, silahkan siapkan NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Pastikan ketiga data ini sesuai dengan yang terdata di Dapodik. Sebagai contoh, setelah dimasukkan NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung, klik cari. Maka akan tampil riwayat tahun penyaluran, dimulai tahun 2018 sampai tahun 2020. Jadi jika tampil riwayat penyaluran seperti ini, artinya peserta didik tersebut termasuk dalam penerima bantuan PIP. Jadi untuk tahun 2021 ini, nama peserta didik tersebut tetap akan menjadi penerima bantuan PIP, kecuali yang bersangkutan sudah tidak aktif atau menolak untuk menerima bantuan PIP. Mari kita coba masukkan data siswa yang lain. Jika muncul pesan seperti ini, siswa bukan penerima PIP. Jika NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung sudah benar. Jadi jika muncul pesan seperti ini, NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung yang dimasukkan sudah benar, artinya peserta didik tersebut bukan penerima PIP atau tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PIP. Tujuan PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA atau SMK dan jalur non-formal paket A sampai paket C dan pendidikan khusus. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Prioritas sasaran penerima PIP, jadi prioritas utama itu peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar. Kemudian peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan, peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, peserta didik yang berstatus yatim piatu atau yatim atau piatu dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan, peserta didik yang terkena dampak bencana alam, peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah, peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non-formal lainnya. Pemanfaatan dana PIP. Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus,
uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan, serta biaya uji kompetensi. Kemudian kita cek menu selanjutnya. Jadi program ini diselenggarakan saat kerjasama 3 kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Oke, selanjutnya, jadi siapa penyelenggara program Indonesia Pintar? Ya, di 3 kementerian tadi. Kemudian data penyaluran. Di sini kita bisa cek secara nasional. Kemudian untuk per wilayah, lalu per jenjang. Ini kita bisa cek sesuai daerah masing-masing. Nah, di sini bisa dicek jumlah penerima bantuan di setiap sekolah. Silahkan dicari sekolahnya masing-masing berapa jumlah penerima yang telah di SK-kan. Kemudian selanjutnya ada menu publikasi. Jadi di sini kita bisa mengunduh peraturan menteri, kemudian peraturan sekretaris jenderal kementerian tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Bisa juga unduh sosialisasi program Indonesia Pintar. Baiklah, untuk mengecek daftar peserta didik yang masuk sasaran penerima bantuan PIP, operator sekolah bisa login ini. Kemudian pilih sekolah. Jadi di sini loginnya itu ada 2, login menggunakan NPSN atau login dengan SSO Dapodik. Untuk saat ini login SSO Dapodik itu masih belum bisa. Jadi kita login dengan NPSN. Silahkan masukkan NPSN masing-masing. Kemudian passwordnya menggunakan kode registrasi Dapodik. Setelah itu klik login. Selanjutnya silahkan masuk di menu siswa untuk mengecek daftar peserta didik yang sudah di SK-kan. Silahkan klik menu siswa, maka akan tampil nama-nama peserta didik yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi data. Sebelumnya, peserta didik yang namanya tampil di sini, jadi bukan hanya sekedar sudah memenuhi kriteria yang telah kita sebutkan tadi, tapi ini sudah melalui proses verifikasi dan validasi data. Dalam petunjuk pelaksanaan PIP, jadi di sini kita bisa lihat, jadi dalam Persesjen untuk penerima PIP itu diberikan kepada anak berusia 6 tahun sampai 21 tahun. Dengan prioritas sasaran, jadi seperti yang dibacakan tadi, peserta didik pemegang KIP dan seterusnya. Kemudian, jadi setelah memenuhi kriteria tadi, maka selanjutnya peserta didik pemegang KIP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf A merupakan peserta didik yang terdata berdasarkan hasil pemadanan terkini data peserta didik yang tercatat di Dapodik dengan data terpadu kesejahteraan sosial dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial. Jadi walaupun peserta didik mempunyai kartu Indonesia Pintar tetapi datanya tidak diinput di Dapodik, maka peserta didik tidak akan masuk dalam daftar penerima bantuan PIP. Jadi bagi peserta didik yang memiliki kartu Indonesia Pintar, segera laporkan ke pihak sekolah atau operator sekolah agar datanya diinputkan masuk ke Dapodik. Setelah diinputkan ke Dapodik, maka data tersebut akan dipadankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Nah, jika tidak sepadan, tidak sama atau datanya tidak sesuai, maka bisa jadi peserta didik tersebut gagal dalam proses verifikasi data atau dengan kata lain tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan KIP. Oleh sebab itu, pastikan setiap data dari peserta didik itu sudah sesuai, terutama data-data yang menyangkut dengan data Dukcapil. Data-data apa yang akan diverifikasi di sini? Ya, nanti sebentar kita cek data-data apa yang akan dipadankan antara Dapodik dengan DTKS. Nah, selanjutnya, peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin
dan atau dengan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf B merupakan peserta didik yang terdata berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota dan atau pemangku kepentingan yang bersumber dari data siswa pada aplikasi Dapodik. Jadi yang di huruf B itu yang bukan pemegang kartu Indonesia Pintar, maka setelah datanya dinyatakan lolos verifikasi, maka akan diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Peserta didik yang mengalami kelainan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B, angka 6 merupakan peserta didik penyandang disabilitas. Baiklah, kita cek dulu data-data apa yang akan dipadankan. Jadi di sini ada mekanisme pelaksanaannya. Jadi yang pertama, Satuan Pendidikan mengusulkan calon penerima PIP Dikdasmen sesuai dengan persyaratan melalui Dapodik dengan memperbarui status kelayakan peserta didik sebagai penerima PIP. Berdasarkan data peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf A, Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan pemangku kepentingan mengusulkan calon penerima PIP melalui aplikasi Si Pintar. Oke, pengusulannya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Jadi tahap 1 itu ditutup pada tanggal 31 Maret. Kemudian tahap 2 30 Juni, tahap 3 31 Agustus, tahap 4 31 Oktober. Tahun berjalan. Ini dia data-data yang akan dipadankan antara Dapodik dengan DTKS. Jadi mulai nama peserta didik, nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, nama satuan pendidikan, kemudian ada nama ibu kandung, nik ibu kandung, nama ayah kandung. Jadi beberapa data ini, terutama pada nik, ini yang penting. Jadi pastikan nik itu sudah sesuai dengan data yang tercatat di Dukcapil. Oleh sebab itu, sangat diharapkan kepada peserta didik agar segera melakukan verval data individu. Jadi sebagaimana yang sudah dilakukan selama beberapa hari terakhir, pastikan agar verval data tersebut diselesaikan dengan cepat. Bagi yang belum mengetahui cara verval data, bisa dicek pada video sebelumnya atau nanti dicek di deskripsi video. Jadi itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut tentang program Indonesia Pintar. Bagi operator sekolah, daftar penerima bantuan PIP ini bisa di-download. Silahkan diklik download. Kemudian untuk melihat rincian data dari setiap peserta didik, bisa diklik tanda tambah di sini. Maka akan tampil beberapa rincian data dari peserta didik, mulai kode virtual, NPSN, nama sekolah, kabupaten, kecamatan, nomor rekening, keterangan pencairan. Jadi di sini keterangan pencairan dapat dilakukan paling cepat tanggal 19 April. Jadi pencairannya itu nanti dilakukan paling cepat tanggal 19 April 2021. Kemudian selanjutnya kita cek menu usulan sekolah. Di sini kita bisa cek nama-nama peserta didik yang sudah di-SK-kan maupun yang statusnya bisa diusulkan. Artinya peserta didik tersebut sudah memenuhi syarat, tinggal diusulkan untuk segera di-SK-kan sebagai penerima PIP. Jadi untuk pengusulannya sebagaimana dijelaskan pada petunjuk pelaksanaan tadi, bahwa yang mengusulkan itu adalah pihak dinas provinsi atau kabupaten kota. Jadi kita sebagai operator sekolah hanya bisa memantau status pengusulan dari peserta didik ini. Selanjutnya kita juga bisa mengecek file SK. Jadi untuk data usulan per Maret itu sudah dikeluarkan 6 tahap SK. Nah, kemudian upload identitas file siswa. Jadi upload identitas file siswa ini dilakukan apabila peserta didik sudah melakukan pencairan. Jadi misalnya kita pilih 2021, kemudian silahkan pilih nama siswa. Nah, misalnya ini. Nah, file yang diupload itu adalah file halaman pertama tabungan. Contohnya seperti ini. Ini halaman depannya. Kemudian
file halaman mutasi terakhir tabungan. Jadi ini halaman mutasi terakhir, jadi bisa di-scan atau difoto. Kemudian bukti tarik ATM. Jadi ini di-upload apabila ada yang menarik dana PIP-nya melalui ATM. Selanjutnya, file identitas siswa. Jadi di sini bisa menggunakan KIA atau KTP atau kartu keluarga atau rapor. Jadi file yang diupload di sini bisa aslinya atau fotokopi, tetapi diutamakan file aslinya. Jadi sebaiknya yang diupload itu adalah file asli. Baiklah, mungkin itu saja seputar tentang program Indonesia Pintar. Jadi kepada peserta didik yang memenuhi kriteria penerima PIP, silahkan cek namanya dan pastikan datanya sudah terinput di aplikasi Dapodik. Jika belum terinput, segera melapor ke pihak sekolah atau operator sekolah agar datanya diinput di Dapodik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.